kebayang nggak sih, apa rahasianya buat membangun sebuah kota yang hebat? Maksudnya bukan cuma yang gedungnya tinggi-tinggi ya, tapi yang masyarakatnya tuh adil, damai, dan sejahtera. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah resep, sebuah cetak biru dari masa lalu yang sukses mengubah kota penuh konflik jadi sumber inspirasi bagi seluruh dunia. Pertanyaannya, gimana caranya? Gimana caranya mengubah kota yang isinya masalah jadi komunitas yang damai dan makmur? Yuk, kita lihat langsung dari sebuah kisah nyata. Kisah tentang seorang pemimpin yang visioner banget yang datang ke sebuah masyarakat yang udah hancur-hancuran karena konflik dan kemiskinan dan berhasil mengubah segalanya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu masalahnya apa di kota itu. Terus kita saksikan transformasinya. Dan yang paling penting, kita akan bedah 3 pilar utamanya. Gimana cara menyatukan masyarakat, menciptakan ekonomi yang adil, dan membangun rasa aman untuk semua. Sip, kita mulai dari bagian pertama, ya. Yuk kita mundur jauh ke masa lalu, ke sebuah kota bernama Yatsrib. Jadi, sebelum kota ini jadi terkenal dan bercahaya, Yatsrib ini punya masalah yang, pelik banget. Coba deh bayangin, sebuah tempat di mana perang antar suku itu udah kayak makanan sehari-hari, selama 600 tahun. Di pasarnya, orang nipu satu sama lain itu hal biasa. Masyarakatnya terpecah belah, nggak ada rasa percaya. Itulah kondisi Yatsrib. Kacau kan? Nah, di tengah situasi yang separah itulah, datang seorang pemimpin dengan sebuah visi baru. Nabi Muhammad datang ke sana bukan cuma buat jadi penengah atau sekedar memperbaiki masalah yang ada. Enggak, beliau datang untuk membangun sesuatu yang sama sekali baru dari fondasinya. Dan ini dia hasilnya. Lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Dari Yatsrib yang penuh konflik, berubah jadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Dari ekonomi yang curang, jadi adil. Dari masyarakat yang terpecah, jadi bersatu. Pertanyaannya, kok bisa? Apa sih rahasianya? Ternyata rahasianya ada di 3 pilar ini. 3 pilar yang dibangun secara berurutan dan saling menguatkan. Anggap aja ini kayak resepnya. Langkah pertama, satukan dulu masyarakatnya. Langkah kedua, bangun ekonominya. Langkah ketiga, ciptakan rasa aman. Simple tapi luar biasa efektif. Oke, kita bedah satu-satu ya. Mulai dari pilar yang paling pertama dan paling dasar. Persatuan, gimana coba caranya menyatukan orang-orang yang udah musuhan selama ratusan tahun? Nah, ini kuncinya. Coba deh perhatiin. Sebelum ngomongin soal program ekonomi, program keamanan atau apapun, hal pertama yang Nabi lakukan adalah yang paling fundamental. Menyatukan hati semua orang. Bikin mereka punya satu tujuan yang sama. Dan caranya itu konkret banget. Suku Aus dan Khazraj yang udah perang turun-temurun, didamaikan. Penduduk asli atau Ansar dipersaudarakan dengan para pendatang, kaum muhajirin. Bahkan, semua warga, termasuk yang non-muslim, diajak bikin perjanjian bersama untuk bareng-bareng membangun kota. Keren banget kan? Semua dirangkul. Terus di mana pusat semua kegiatan ini? Nah, jantung dari persatuan ini ternyata ada di masjid. Tapi masjid di sini fungsinya bukan cuma buat sholat loh. Masjid jadi pusat komunitas, tempat orang belajar, tempat menyelesaikan masalah sosial, bahkan jadi pusat pemerintahan. Masjid bener-bener jadi jantungnya kota. Oke, setelah masyarakatnya bersatu dan solid, baru deh kita bisa masuk ke pilar kedua, membangun ekonomi yang adil. Kenapa? Ya karena persatuan gak akan bertahan lama kalau perut warganya masih pada kosong kan? Prinsipnya jelas dan tegas banget. Di kota ini, nggak boleh ada satu orang pun yang kelaparan. Titik. Nggak boleh ada yang sampai mengeluh karena masalah ekonomi. Kesejahteraan itu harus dirasakan oleh semua, bukan cuma segelintir orang. Terus gimana caranya memastikan itu terjadi? Nah, disinilah Islam mengenalin sebuah sistem finansial sosial yang jenius banget. ZIS, singkatan dari zakat, infak, dan sedekah. Ini tuh bukan sekedar donasi biasa, tapi sebuah sistem yang terstruktur untuk memastikan kekayaan itu berputar dan yang paling penting, sampai ke tangan orang yang benar-benar butuh. Sistem kerjanya juga cerdas banget. Jadi dana ZIS ini dikumpulin dari orang kaya di satu daerah, terus langsung dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan di daerah itu juga. Jadi kebutuhan lokal itu yang jadi prioritas, efisien dan tepat sasaran. Kalau ada sisa, baru dikirim ke pusat. Hasilnya, ini yang bikin merinding. Ketika sistem ini dijalankan dengan benar, contohnya oleh salah seorang sahabat Nabi di Yaman, kemiskinan di seluruh wilayah itu berhasil dihapuskan sampai ke akarnya. Dan tebak berapa lama? Bukan 30 tahun atau 50 tahun, cuma butuh waktu 3 tahun. Luar biasa. Nah, sekarang kita sampai di pilar terakhir. Pilar yang mengunci semua kemajuan yang udah dicapai. Keamanan bersama. Logis kan?
Masyarakat udah bersatu, ekonomi udah adil, tapi kalau orang-orangnya masih hidup dalam ketakutan, ya percuma. Konsep aman dalam Islam itu dalam banget. Seperti yang disebut di Al-Quran, tujuannya bukan cuma bebas dari kejahatan, tapi aman dari rasa takut. Jadi orang-orang bisa hidup dengan tenang tanpa rasa cemas atau was-was. Itu tujuan tertingginya. Terus gimana cara mencapai itu? Nah, ini dia. Rasa aman itu ternyata bukan cuma tugasnya polisi atau tentara. Di Madinah, rasa aman itu dimulai dari setiap orang. Setiap individu bertanggung jawab menjaga lisan dan perbuatannya. Lalu, warga bareng-bareng menjaga lingkungannya, didukung sama pemimpin yang adil. Jadi, keamanan itu tanggung jawab kita semua. Dan disinilah letak kejeniusannya. Ketiga pilar ini tuh nggak berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling berhubungan dan saling menguatkan. Masyarakat yang bersatu bikin ekonomi jadi adil. Ekonomi yang adil dan masyarakat yang bersatu akhirnya menciptakan rasa aman. Semuanya bekerja sama menciptakan siklus kebaikan yang nggak ada putusnya. Lalu, apa yang jadi perekat semua ini? Apa yang menyatukan ketiga pilar ini? Jawabannya adalah kepemimpinan yang adil. Nabi bahkan menekankan kalau pemimpin yang adil itu adalah orang pertama yang akan dilindungi Tuhan di hari akhir nanti. Ini menunjukkan betapa penting dan sentralnya peran seorang pemimpin. Jadi, pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari kisah Madinah ini? Ternyata, untuk membangun masyarakat yang hebat, kita butuh dua hal yang gak bisa dipisahkan. Pemimpin yang adil di satu sisi, dan warga yang aktif dan peduli di sisi lain. Prinsip persatuan, keadilan ekonomi, dan keamanan bersama ini relevan banget sampai sekarang. Pertanyaannya sekarang buat kita semua. Di lingkungan kita masing-masing, peran apa yang akan kita ambil? Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. And be sure to ring the bell so you won't miss the next video, friends. Wassalam.